Okay, today I am going to explain about multiple intelligence theory by Howard Gardner. Okay, ladies and gentlemen, last week we have learned about linguistic verbal intelligence and musical intelligence. Okay, for today, I am going to explain about logical mathematical intelligence, naturalistic intelligence, and the last is spatial visual intelligence. Okay, check this out. Baiklah semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kecerdasan matematika dan logika. Yang pertama yaitu definisi. Kecerdasan matematika logika menunjukkan kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan juga deduktif. Berpikir menurut aturan logika, memahami dan menganalisis pola angka-angka, serta memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Nah, peserta didik dengan kecerdasan matematika logika ini cenderung tinggi menyenangi kegiatan menganalisis dan mempelajari sebab akibat terjadinya sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu karakter dari anak yang memiliki kecerdasan logika matematika. Anak yang memiliki kecerdasan logika dan matematika biasanya menyenangi berpikir secara konseptual, misalnya menyusun hipotesis dan mengadakan kategorisasi dan klasifikasi terhadap apa yang dihadapinya. Peserta didik semacam ini cenderung menyukai aktivitas berhitung dan memiliki kecepatan tinggi dalam menyelesaikan problema matematika. Apabila kurang memahami, mereka akan cenderung berusaha untuk bertanya dan mencari jawaban atas hal yang kurang dipahaminya tersebut. Peserta didik ini juga sangat menyukai berbagai permainan yang banyak melibatkan kegiatan berpikir aktif, seperti bermain catur, bermain teka-teki, dan bermain puzzle. Nah, selanjutnya adalah pola pembelajaran untuk kecerdasan logika matematika. Yang pertama yaitu bermain puzzle atau ular tangga, yang kedua bermain dengan bentuk geometri, yang ketiga pengenalan bilangan melalui nyanyian, tepuk, dan sajak berirama, yang keempat eksperimen sederhana misalnya mencampur warna, dan yang kelima mengenalkan cara menggunakan kalkulator atau komputer. Itulah tadi penjelasan tentang logika matematika. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan tentang kecerdasan naturalis. Yang pertama yaitu definisi. Kecerdasan naturalis menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap lingkungan alam. Misalnya, senang berada di lingkungan alam yang terbuka seperti pantai, gunung, cagar alam, atau hutan. Kecerdasan naturalis ini dimiliki seorang anak yang gemar dengan kehidupan sosial, yang dekat dengan alam, dengan kebunan, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua yaitu karakter anak yang memiliki kecerdasan naturalis. Peserta didik dengan kecerdasan seperti ini cenderung suka mengobservasi lingkungan alam seperti aneka macam bebatuan, jenis-jenis lapisan tanah, aneka macam flora dan fauna, benda-benda angkasa, dan sebagainya. Oke, yang ketiga yaitu pola. Bagaimana cara kita mengajarkan anak yang memiliki kecerdasan naturalis? Yang pertama, kita bisa mengajak anak-anak untuk karya wisata alam. Yang kedua, menentukan apa yang dilihat ketika memandang keluar jendela. Yang ketiga, memelihara hewan atau membawa hewan ke kelas dan anak-anak diminta untuk mengamati hewan tersebut. Yang keempat, menanam pohon di halaman rumah dan mencatat perkembangannya. Dan yang kelima, membuat herbarium sederhana atau membuat kebun atau taman sebagai proyek bersama. Oke, lanjut yang ketiga yaitu kecerdasan visual spasial. Yang pertama yaitu definisi. Kecerdasan visual spasial menunjukkan kemampuan seseorang untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara objek dan ruang. Peserta didik ini memiliki kemampuan, misalnya untuk menciptakan imajinasi bentuk dalam pikirannya atau kemampuan untuk menciptakan bentuk-bentuk 3 dimensi, seperti yang sering dijumpai pada orang dewasa yang menjadi pemahat patung atau arsitek suatu bangunan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan spasial visual. Yang pertama, mereka cenderung memiliki kemampuan membayangkan suatu bentuk nyata dan kemudian memecahkan berbagai masalah sehubungan dengan kemampuan ini dalam hal yang menonjol pada jenis kecerdasan visual spasial ini. Peserta didik demikian
akan unggul, misalnya dalam permainan mencari jejak pada suatu kegiatan di kepramukaan. Peserta didik ini cenderung lebih menyukai kegiatan-kegiatan painting atau menggambar dan sejenisnya. Oke, selanjutnya yaitu pola. Bagaimana cara kita menjelaskan ataupun mengajarkan kecerdasan visual spasial. Yang pertama, kita bisa mengajak anak-anak melukis, menggambar, ataupun mewarnai. Yang kedua, memberikan kesempatan anak untuk mencoret-coret. Yang ketiga, membuat prakarya sederhana. Yang keempat, menggambarkan benda-benda yang disebut dalam sebuah lagu atau sajak. Dan yang kelima, bermain balok, Lego, ataupun puzzle. Itulah tadi penjelasan tentang kecerdasan visual spasial. Oke, selanjutnya kita akan menuju yang keempat, yaitu ice breaking, supaya proses belajar dan pembelajaran tidak membosankan. Oke, mari kita simak video berikut ini. Oke semuanya, itulah tadi penjelasan tentang 3 kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan logikal matematikal, yang kedua adalah kecerdasan naturalis, dan yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial visual. Oke, untuk selanjutnya yaitu ice breaking, supaya pelajaran tidak membosankan. Oke, simak video berikut ini. Ini kita akan ice breaking ya, rulesnya, aturan mainnya. Kita kali ini itu gampang, teman-teman ikuti apa yang saya katakan, gitu ya. Jadi rulesnya itu teman-teman semua ikuti apa yang saya katakan. Oke. Apa yang saya katakan teman-teman ikuti. Oke, gitu ya, udah ya. Oke, sekarang kita coba, ya. Sekarang kita coba. Kuda, sapi. Udah kompak ya, yang kompak ya. Sapi, kuda. Sapi, kuda. Berapakah jumlah kuda? Berapa jumlah kuda? Cepat ya, jawab cepat. Ini betul. Oke, salah. Terusnya teman-teman ingat. Oke, kita sekarang coba lagi yang oke. Sapi, kuda. Sapi, kuda. Kuda, sapi. Kuda. Berapa jumlah sapi? Salah. Oke. Betulan berapa jumlah sapi? Salah. Oke. Ya, ingat ya. Apa yang saya katakan teman-teman ikuti. Oke, itu. Nah, kita coba lagi. Sapi, kuda. Sapi, kuda. Berapa jumlah kuda? Salah. Berapa jumlah sapi? Salah. Oke. Yang fokus teman-teman. Ini membutuhkan tingkat konsentrasi yang sangat luar biasa. Gitu ya. Oke. Dihitung baik-baik ya. Oke. Ini membutuhkan tingkat konsentrasi yang sungguh luar biasa. Oke, kita coba. Oke. Kuda, sapi. Kuda, sapi. Sapi, kuda. Sapi, kuda. Kita ulang lagi, sekali lagi. Oke. Ingat ya rulesnya apa? Apa yang saya katakan teman-teman ikuti. Oke, sekali lagi, yang fokus. Sapi, kuda. Berapa jumlah sapi? Hah? Oke, jadi yang benar itu kalau saya nyebutnya berapa jumlah sapi, teman-teman jawab nyebutnya apa? Berapa jumlah sapi? Berapa jumlah sapi? Gitu ya. Tadi rulesnya apa teman-teman? Ikuti apa yang saya katakan gitu. Oke, apa untuk kita semua? Oke semuanya, itulah tadi penjelasan tentang pokok bahasan pada hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diterapkan dalam dunia pembelajaran. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.